Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan masih penuh semangat belajar dari rumah di tengah pandemi ini. Dan tak lupa juga tolong disampaikan kepada ayah dan bunda ucapan terima kasih Ustadz yang telah dibantu mendampingi belajar kalian selama ini ya dari awal semester 1 hingga semester 2 saat ini ya. Tetap semangat nurut sama kedua orang tua ya. Jangan sampai tidak karena nanti kalian akan rugi dan menyesal. Baik, hari ini Ustadz akan membahas tentang soal BTS yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Di pertemuan sebelumnya, sebelum BTS, Ustadz sampaikan bahwa materi BTS semua ada di buku ya. Tidak menginformasikan bahwa dalam mengerjakan soal BTS itu tidak mengambil materi dari internet. Jadi ketika kalian belajar ya pure atau murni dari materi yang ada di buku paket kalian. Maka jawaban dari soal-soal BTS yang Ustadz berikan tentu semua sesuai dengan teks yang ada di buku paket yang kalian miliki. Ya, termasuk dalam hal redaksinya maupun teksnya. Maka itu jadi acuan penilaian Ustadz dalam menilai pekerjaan kalian di BTS kemarin. Baik, kita langsung saja ya untuk pembahasan soal BTS Bahasa Indonesia kelas 1 HIJ. Ya, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan surat pribadi? Ya, silakan didengarkan baik-baik bahwa surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk menyampaikan keperluan yang bersifat pribadi. Saya ulangi, surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk menyampaikan keperluan yang bersifat pribadi. Nah, ketika jawaban kalian sesuai dengan redaksi yang Ustadz sampaikan ini, tentu nilainya akan maksimal. Nah, bagi yang tidak, walaupun mungkin intinya sama, maka ada perbedaan nilai. Ya, karena bisa jadi kalian menjawab itu berdasarkan kesimpulan kalian sendiri setelah membaca teks di buku. Ya, ada juga atas informasi yang kalian dapat dari internet, tidak dari buku. Itu juga mempengaruhi penilaian. Ya, yang kedua, apa yang dimaksud dengan surat dinas? Surat dinas adalah surat yang digunakan untuk menyampaikan keperluan yang bersifat kedinasan. Ya, surat dinas adalah surat yang digunakan untuk menyampaikan keperluan yang bersifat kedinasan. Yang ketiga, struktur surat dinas ya. Berarti ini susunan surat dinas. Yang pertama tentu kop surat, yang kedua tanggal surat, yang ketiga nomor lampiran dan perihal surat, yang keempat salam pembuka, kelima isi surat, keenam salam penutup, dan terakhir adalah pengirim surat. Lanjut nomor 4. Surat pribadi. Struktur surat pribadi. Yang pertama tempat dan tanggal surat, yang kedua alamat surat, yang ketiga salam pembuka, yang keempat isi surat, kelima salam penutup, yang terakhir atau keenam pengirim surat. Nah, itu jawaban nomor 4. Yang kelima, bahasa apakah yang digunakan pada surat dinas? Ya, jawabannya
bahasa yang digunakan pada surat dinas bersifat resmi, dalam kurung taat kaidah bahasa Indonesia baku, namun tetap komunikatif dan mudah dipahami. Ya, keenam, apa yang dimaksud gurindam? Gurindam adalah puisi rakyat dari Tamil yang terdiri atas 2 larik sebait yang tidak memiliki bagian sambiran dan bersaja AA. Ya, yang ketujuh, 3 jenis puisi rakyat. Yang pertama pantun, syair, dan gurindam. 8. Apa yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah puisi rakyat Melayu yang terdiri atas 4 larik sebait yang memiliki bagian sambiran pada larik 1 dan 2 serta bagian isi pada larik 3 dan 4 serta bersaja AB. Ya, kemudian yang ke-9, apa yang dimaksud dengan rima mutlak? Jawabannya adalah rima mutlak adalah rima yang terjadi ketika semua kata diulang pada larik. Ya, rima mutlak adalah rima yang terjadi ketika semua kata diulang pada larik. Dan soal terakhir nomor 10, apa yang dimaksud dengan rima tertutup? Rima tertutup adalah rima yang suku akhirnya berupa bunyi mati, dalam kurung berupa suku tertutup. Nah, anak-anakku semua, jawaban yang memiliki nilai maksimal adalah jawaban yang sesuai dengan teks yang ada di buku atau sesuai dengan apa yang saya ucapkan ini tadi. Ya, jika ada pergeseran, mungkin hanya pada inti dari jawabannya, itu akan mempengaruhi nilai. Mengapa Ustadz berlakukan begitu? Agar pemberlakuannya sama bagi teman-teman kalian yang di rumahnya hanya mengandalkan buku paket sebagai pedoman belajar karena kesulitan dengan jaringan internetnya. Ya, maka agar bisa lebih bijaksana dan adil bagi semuanya, maka panduannya hanya pada buku paket, tidak pada panduan atas informasi yang didapat dari Google. Ya, begitu anak-anakku semua. Maka dalam penilaian panduannya adalah berdasarkan buku paket. Maka dari awal Ustadz selalu bilang gunakan buku paket sebagai panduan pembelajaran kalian di rumah, karena tidak setiap dari kalian itu memiliki akses internet yang bagus dan lancar. Ada yang di antara kalian atau teman kalian yang mungkin di rumahnya justru tidak ada sinyal internet sama sekali. Ya, ada yang mungkin juga harus pergi jauh ke luar, mungkin di luar desanya atau di luar kampungnya atau di luar wilayahnya, atau harus ke daerah yang radiusnya jauh dari rumahnya untuk mendapatkan sinyal internet. Maka pemberlakuannya harus bisa adil bagi semuanya. Maka panduannya adalah jawaban ada di buku paket semua, ya, termasuk dalam penulisannya. Nah, di sini menguji daya ingat kalian, ya, ketelitian kalian dalam membaca materi yang ada di buku paket. Nah, baiklah anak-anakku semua, untuk pertemuan kita hari ini Ustadz cukupkan sekian dulu. Ya, hari ini kita memang membahas untuk soal-soal BTS kemarin, ya. Dan harapan Ustadz kalian harus tetap semangat, tetap rajin membaca dan mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku paket. Dan dikurangi main game yang ada di handphone ataupun di komputer. Ya, diatur, jangan overdosis atau kelebihan, karena itu akan mempengaruhi minat belajar kalian. Ketika sudah kecanduan dengan game, maka akan malas untuk membuka buku paket, mengikuti kelas online, dan lain sebagainya. Baik, demikian dulu pertemuan kita hari ini. Salam untuk keluarga di rumah dan tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.